Shalom, shalom Elohim kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mendengar atau menyaksikan kesaksian saya pada saat ini. Namun sebelumnya saya mau menyapa ketiga pribadi yang esa, yaitu Shalom Elohim kepada Roh Bapa Yahweh yang ada di dalam tubuh casing Pak Eman Wahagu. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim kepada Pangeran Ilahi Roh Yesus Kristus, King of the King, Alpha dan Omega, yang sudah ada di dalam tubuh atau wadah Pak Aditya Nugrahanto, yang sungguh luar biasa dan excellent dipakai di akhir zaman ini. Shalom Elohim juga kepada mempelainya yang cantik, elok, mempesona dan terexcellent di hati Bapak Yahweh, yaitu Ibunda Faye Hamdani, yang merupakan pribadi Roh Kudus itu sendiri, Ratu Adil. Salam, salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera, dan salam sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin berbagi firman kepada kita semua yang tertulis di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah. Jadi sebelum langit dan bumi ini ada pun, Dia adalah Allah yang sudah berkuasa atas segala sesuatu yang ada. Dan bukan hanya pada sejak purbakala, tetapi katanya sejak purbakala, bahkan 2000 tahun yang lalu pun Dia juga Tuhan Allah yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia, yaitu anak Allah Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirinya oleh karena cinta dan kasihnya kepada manusia untuk menebus dosa umat manusia. Dan sesudah kematiannya Dia naik ke surga, dan pada zaman ini Dia telah datang kembali, yaitu di akhir zaman, di zaman kita ini, dengan memakai wujud atau tubuh manusia jasmani, yaitu memakai tubuh casing Pak Aditya Nugrahanto. Jadi di setiap sepanjang segala zaman Dia ada dan menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya atas seluruh umat manusia dan atas dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekalah, buka mata rohani kita, buka telinga rohani kita, agar kita dapat mengetahui bahwa Dia, yaitu Tuhan Allah yang dikatakan sejak purbakala, sudah ada juga di zaman kita, di akhir zaman kita ini. Bagaimana mungkin kita dapat mengetahuinya? Oleh sebab itu, tanyakan sendiri kepada roh itu. Bukankah kita masing-masing di dalam tubuh kita telah ada roh Tuhan Allah itu sendiri? Oleh sebab itu, koneksikan dirimu, koneksikan hidup kita kepada Tuhan Allah itu. Melalui apa? Bukan melalui komputer, bukan melalui handphone, ataupun bukan melalui menanyakan orang-orang lain atau hamba Tuhan, atau melalui menanyakan orang-orang pintar, tetapi tanya langsung kepada pribadi itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, di dalam roh dan kebenaran. Berdoalah, sembahlah Dia, pujilah Dia di dalam roh dan kebenaran, maka Dia sendiri, yaitu pribadi yang merupakan sumber cahaya itu, sumber keselamatan itu, sumber kebenaran itu, yang akan menyatakan sendiri kepada kita masing-masing, pribadi lepas ke pribadi. Oleh sebab itu,
rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapannya, maka dia yang akan berkenan menyatakan dirinya sendiri langsung kepada kita. Jadi tidak ada kesalahan lagi, tidak ada informasi yang salah lagi kalau kita langsung terkoneksi mendapat informasi dari pribadi itu sendiri. Oleh sebab itu dalam firman-Nya dikatakan, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tidak ada yang menyamakan Yesus Kristus, tidak ada yang menyamai Tuhan Allah kita. Bahkan apapun yang ada di dalam dunia ini, kuasa apapun, tidak ada yang dapat disamakan dengan dia. Baik itu patung, baik itu gunung, baik itu tumbuhan, baik itu benda mati apapun, tidak akan ada yang dapat menyamakan dia. Sebab dia adalah roh itu, roh kebenaran. Oleh sebab itu di dalam firman-Nya dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, berarti sebelum terjadi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, dia Tuhan sudah memberitahu dari mulanya, katanya dari awal, dari sebelumnya dia sudah memberitahukan. Cobalah buka hati kita, buka mata pikiran kita saat ini. Siapakah dia yang sudah memberitahukan segala sesuatu sebelum terjadi? Jikalau Bapak Ibu Saudara-saudari peka, maka bisa melihat bahwasanya Pak Aditya Nugrahanto itu adalah pribadi yang merupakan Yesus Kristus sendiri, yang casingnya, tubuhnya dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah ada di dalam wadah tubuh seorang pemuda yang berusia 33 tahun dan yang bernama Aditya Nugrahanto. Aditya artinya kode name A Alpha, dan yang artinya awal, dan Nugrahanto O, kode name O, yaitu Omega yang artinya akhir. Dia yang berkuasa di awal dan di akhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat ini kita sudah sering mendengar kesaksian nubuatan yang telah disampaikan oleh Pangeran Ilahi atau Pak Aditya Nugrahanto sendiri. Apa yang akan terjadi sebelum terjadi, beliau sudah sampaikan terlebih dahulu, sudah saksikan terlebih dahulu. Itu semua kembali seperti 2000 tahun yang lalu dia sampaikan, karena dia mengasihi manusia, dia mengasihi anak-anak Tuhan yang saat ini masih mata rohani yang tertutup oleh karena kasih. Dan kita tahu bahwa dialah sumber kebenaran itu, sumber cahaya itu, yang akan menerangi dunia yang gelap ini, yang akan menerangi yaitu dunia yang jahat ini dengan cahayanya, dengan kemuliaannya. Sehingga saat ini dia menyampaikan berita keselamatan itu, dia menyampaikan berita kebenaran itu, membuka setiap nubuatan, menyampaikan setiap nubuatan sebelum terjadi. Bahkan saat segala sesuatu terjadi, murka yang akan terjadi atas dunia, dia sudah sampaikan. Coba Bapak Ibu buka channel, ikuti, supaya kita jangan salah informasi seperti itu, salah menebak tentang seseorang. Di sana telah disampaikan akan apa yang sebelumnya terjadi di atas dunia, baik itu gempa bumi, baik itu kebakaran, baik itu puting beliung, baik itu kebanjiran, bahkan segala sesuatu murka yang akan terjadi atas dunia ini. Dia, Tuhan Allah, sudah menyampaikan terlebih dahulu nubuatan sebelum yang terjadi, seperti yang tertulis di ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Jadi sebelum terjadi dia sudah memberitahu dari awalnya, dari mulanya, karena kasihnya, karena cintanya. Oleh sebab itu pekalah, ikuti channel ini, ikuti kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang luar biasa, ikuti para saksi-saksi sorgawi, ikuti setiap bintang-bintang terangnya Bapak Yahweh ini, supaya jangan ketinggal informasi, supaya kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya atas dunia ini. Dan di sana juga dikatakan, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi apa segala sesuatu nubuat yang telah disampaikan, apapun keputusan Tuhan yang telah disampaikan, yang telah dikatakan, akan dilaksanakan. Tak seorang pun dapat menghentikan, tidak satu kuasa pun yang dapat menghentikan segala sesuatu keputusan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah. Oleh sebab itu berjaga-jagalah, berdoalah, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, lihat, carilah wajahnya, carilah jalan kebenaran itu, lihat dia sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Elohim.